Halo teman-teman, hari ini kita akan bahas sifat koligatif larutan kimia kelas 12. Nah, untuk memahami sifat koligatif larutan, sebelumnya kita harus belajar tentang konsep molalitas, molaritas, kadar zat, dan fraksi mol. Ya, molalitas itu mol per massa pelarut ya. Kalau molaritas itu mol per volume pelarut ya. Nah, atau bisa uraikan seperti ini. Kalau molalitas gram per mr kali 1000 per pelarut. Kalau menggunakan rumus ini kita satuannya harus gram pelarutnya ya. Dan kalau molaritas ini mirip banget, bedanya ini per pelarut, yang ini per volume pelarut ya, ini massa pelarut ya. Selanjutnya ini juga mirip tuh, bedanya ini massa pelarut dalam keadaan kilogram, ini volume pelarut dalam keadaan liter ya. Ini massa zat terlarut ya, gramnya. Selanjutnya kadar. Nah, kadar itu kan kayak kandungan yang ada dalam suatu larutan. Nah, ini rumusnya massa zat yang ada dalam satu larutan, yang terlarutnya per massa larutan. Massa larutan itu berarti zat terlarut ditambah pelarut ya, di total kali 100%. Selanjutnya ada fraksi mol. Fraksi mol itu ada dua, ada fraksi pelarut dan fraksi terlarut. Nah, fraksi pelarut itu mol pelarut per mol pelarut tambah mol terlarut. Nah, selanjutnya kalau fraksi terlarut itu mol terlarut dibagi mol pelarut tambah mol terlarut ya. Ininya sama, beda atasnya aja. Kalau ini fraksi pelarut, atasnya mol pelarut. Kalau fraksi terlarut, atasnya mol terlarut. Dimana fraksi pelarut tambah fraksi terlarut itu sama dengan 1 ya. Ini untuk merefresh aja, dicatat di sini mol itu massa dibagi mr atau ar. Nah, ini ada soal ya, sudah saya jawab, nanti diulang aja. Di sini ditanya molalitas larutan yang dibuat dengan melarutkan 4 gram NaOH 200 gram air. Nah, untuk mencari molalitas ataupun molaritas itu kita cari MR-nya dulu ya. Ini MR NaOH berarti Na tambah O tambah H ya. Na-nya itu 23 tuh. O-nya 16, H-nya 1. Nah, ditambah jadi 40. Di sini di soal gramnya itu atau massa yang terlarut itu 4. Dimasukin ya. Nah, berarti 4 per 40 kali 1000 per pelarutnya itu airnya 200. Berarti bagi 200. Nah, dicoret hasilnya 0,1. Ini 1000 bagi 200 hasil 5. 0,1 kali 5 jadinya 0,5 molar. Selanjutnya yang nomor 2. Nah, ini molalitas urea. Nah, rumus kimianya ini yang mengandung 10% massa urea. Nah, seperti biasa kita cari MR-nya dulu. Nah, ini C-nya 1 ya, C itu 12. Oksigennya 16 ya. N itu di sini ada 2, berarti 2 kali 14 jadinya 28. H-nya ini 2 kali 2. Jadi kalau di luar itu punya semuanya ya, punya N, punya H. Ini hanya 4. 4 kali 1 4. Nah, di total MR-nya 60. Nah, ini nggak dikasih tahu gram-gramannya, tapi dikasih tahu bentuk kadar, di mana ureanya itu kandungannya 10% di dalam larutan. Nah, kita tulis dulu nih, di mana massa larutan itu gabungan dari massa zat terlarut dengan massa pelarutnya. Pelarutnya misalnya air gitu ya. Nah, larutan itu otomatis karena totalnya kita anggap 100%. Nah, zat terlarut itu di sini di soal urea dan kadarnya itu 10%. Kalau yang terlarutnya 10%, berarti pelarutnya sisanya dari 100% sisa 90%. Nah, nggak apa-apa, ini 10% massa ya. Ini juga 90% massa. Nah, langsung ke rumus molal. Molal itu gram per ml kali 1000 per P. Nah, ini gramnya 10 ya. 10%, MR-nya tadi 60 ya. 1000 per 90%. Nah, coret persennya, nolnya juga coret, tinggal berarti 1000 per 60 kali 9, 540
dibagi jadinya 1,85 molal. Oke. Nomor 3. Kadar etanol dalam larutan 0,5 molal ya. Nah, seperti biasa kita cari MR-nya dahulu ya. MR-nya ini C2H5OH, itu C-nya ada 2, berarti 2 kali 12 ya. Karena ARC 12 ya. Terus ini H-nya 5, berarti 5 kali 1. Terus ini O-nya 16 ya. Terus ini H-nya 1. Setelah dijumlahin jadinya 46. Dan ini molalnya udah dikasih tahu 5, yang tanya kadarnya. Nah, tadi udah dikasih tahu ya rumus kadar itu massa zat per massa larutan. Nah, berarti ini kita tulis ya, molal itu gram per mr kali 1000 per P sama dengan 0,5. Kita masukkan yang udah dikasih tahu, di mana yang dikasih tahu tuh mr ya, 46. Ya, ini kalau belum tahu nggak apa-apa, tulis biasa aja ya, tulis huruf-hurufnya aja. Berarti ini kita pindahkan, 46-nya pindah ke sini jadi kali, 1000-nya pindah ke sini jadi bagi. Makanya jadinya ini tuh 0,5 kali 46 per 1000. Terus ininya gram per P. Tuh kita tulis ya. Setelah dikali jadinya 23 tuh, 23 per 1000. Nah, jadinya 0,023. Pindah ruas deh P-nya tuh. Gramnya berarti 0,023 P. Baru kita cari kadar ya. Kadar itu kan yang terlarut per larutan ya. Larutan itu kan terlarut tambah pelarut ya kan. Nah, ini gramnya 0,023 P. Kita ganti jadi 0,023 P. Yang ini juga sama ya. Nah, ini kita biarin. Jadinya ini 0,023 P, ini ditambah, ini tuh kan nggak tulis 1 ya, 1 tambah 0,023 jadinya 1,023 dibagi, ini P-nya coret, setelah dibagi jadi 2,23% ya, kita kali 100 soalnya. Ini kadarnya. Selanjutnya ini berapa gram KOH ya, dengan MR 56 dan air MR-nya itu 18 yang harus dicampur untuk membuat larutan KOH 2 molal sebanyak 200 gram ya. Nah, KOH-nya yang ditanya ya. Berarti kita tulis ya. Ini dulu nih yang dikasih tahu, molal itu 2, terus MR KOH itu 56 ya. Terus air. Nah, ini pelarutnya 200 gram. Nah, yang ditanya gramnya nih, yang terlarutnya. Nah, kan ini kan rumusnya M sama dengan gram per mr kali 1000 per P. Nah, molalnya udah ada 2, kita tulis ini sama dengan 2. Nah, gramnya yang tanya, mr-nya 56, 1000 per pelarutnya 200 sama dengan 2. Gram per 56 kali ini dibagi jadinya 5 ya. Sama dengan 2. Berarti pindah ruas ya teman-teman. Ini bagi pindah jadi kali, 2 kali 56. Ini bagi kali pindah jadi bagi tuh. Jadi gramnya sama dengan 2 kali 56 per 5. Jadinya gramnya itu 22,4 ya teman-teman. Selanjutnya ini ya, 2 ml larutan 2 ml H2SO4 98% massa jenisnya 1,8 dilarutkan dalam 1 liter air, hitung molalitas ya. Oke teman-teman, ini kalau ada persen, ada massa jenis, bisa kita gunakan rumus stoikiometri ya di kelas sebelumnya, di kelas 10 atau 11 itu, dimana rumus molal yang di bab stoikiometri itu kadar dikali 10 dikali persentase ya per mr. Nah, kadarnya di sini 98. Nah, ininya 10, persennya, oh sorry, ini kadar ya, kadarnya 98, maaf ya. Oh,
Saya tulis ini aja, kadarnya 98. Ini Ru itu massa jenis ya teman-teman. Ini Ru. Nah, Ru-nya 1,8. Biar nggak bingung, 1,8 per MrH2SO4. Kita cari dulu sini ya. MrH2SO4. H-nya ada 2. Berarti 2 kali 1, 2. S itu nih S32. Tambah 32 tambah O itu 16. Ini 16 kali 4. Berarti 64. Hasilnya 98. Ya kan? Nah, ini 98 ya teman-teman. Bisa kita coret. Nah, berarti MR-nya 1,8 kali 10. Molarnya 18 ya. Ini molar. Nah, selanjutnya kalau ditanya molalitas itu bisa menggunakan rumus yang ini atau ini. Nah, ya kita menggunakan ini sepertinya karena bisa mencari mol dulu. Nah, di sini dia bilang 2 ml, ya kan? Nah, berarti jadinya ini 2 ml berarti kita cari mol H2SO4 dulu. Mol itu kan M dikali volume ya. Molarnya 18. Volumenya kalau seperti ini itu harus dalam keadaan liter. Berarti ini 2 diubah ke liter itu per 1000 ya. Nah, 18 kali 2 itu 36 per 1000. Jadinya 0,036 ya molnya. Selanjutnya baru kita bisa mencari molal ya. Nah, tapi nih molal itu mol per pelarut dalam keadaan kilogram. Di sininya 1 liter airnya tuh. Berarti kan ini tuh ini massa jenisnya 1 tuh. Ya, berarti kalau 1 liter pelarutnya juga nih volume 1 liter ya. Nah, setara dengan pelarut 1 kilogram karena massa jenisnya 1 ya. Jadi kalau 1 liter 1 kilogram, kalau 2 liter ya 2 kilogram. Kalau di sininya 100 ml, ininya juga 100 miligram. 100 gram berarti ya, bukan miligram, gram. Nah, ini kita masukin jadinya 0,036 per 1, jadinya 0,036 gitu ya teman-teman. Selanjutnya hitung fraksi mol urea dalam larutan urea 20% ya. Nah, fraksi mol ya, ini berarti yang terlarut ya. Nah, kita tulis dulu. Nah, fraksi mol itu kita perlu massa karena kita akan mencari mol ya. Nah, ini dia ngasih tahu ureanya. Nah, larutan. Nah, misalnya nih, kalau dikasih kadar, kita cari massanya dulu aja nih. Misal ya. Ini misal ya. Misal massa larutannya itu 100 gram. Nah, ini dia bilang ureanya 20%. Nah, larutan itu kan terdiri dari terlarut sama pelarut. Berarti ini yang urea ya. Ureanya yang terlarutnya dimana dia 20%. Berarti 20% dikali ini 100. Jadinya 20 ya, 20 gram. Nah, ini kalau ini urea, dia biasanya dilakukan dalam pelarut. Pelarutnya biasanya air ya. Nah, pelarut atau kalau nggak dikasih tuh dianggap air ya. Pelarutnya itu berarti sisanya dari 100 dikurang 20 jadinya 80 gram. Nah, selanjutnya ini fraksi terlarut ya. XT itu rumusnya mol terlarut tambah mol pelarut. Nah, mol terlarut urea nih berarti ya 20 per ya massa per MR. Nah, MR urea itu tadi di soal sebelumnya udah dikasih tahu ya. Udah kita bahas itu sebesar 60 MR urea. Kita tulis ini 6 per 60 dibagi ini juga sama berarti nih karena ini masih urea ya.
20 per 60 tambah pelarutnya itu air ya. 80 per air ya, MR air itu 18. Ingat ya teman-teman, karena akan digunakan di bab koligatif ini, per 18. Ini disederhanakan 1/3 tambah 40 per 9 ya, 1/3. Ini disamakan penyebutnya jadinya 9 bagi 3 3 kali 1 3 tambah 40, 1/3. Ini berarti 43 per 9, bikin perkalian 1/3 kali 9 per 43 ya. Ini dicoret ya teman-teman, 3, jadi 3 per 43 ya, 0,069 ya. Sekarang yang ini, sebanyak 9 gram glukosa, MR-nya 180 dilarutkan dalam 90 gram air. Hitung fraksi mol glukosa. Sama ya, ini yang dicari X terlarut. X terlarut tadi mol terlarut tambah mol pelarut. Nah ini yang terlarutnya glukosa ya, berarti ini massa glukosanya tuh 9 per MR nya 180. Ini juga sama ya, karena glukosa juga, tambah ini pelarutnya air. Nah sama masanya nih tuh, ini 90 per MR air tadi udah di sini dicatat itu 18. 9 per 180 itu 0,9 per 18 kan 1/2, 0,5, berarti ini 0,05 ya, 0,05 tambah 90 bagi 18 5, jadinya 0,05 per 5,05. Nah dibagi jadinya 0,01 ya. Sekarang yang ini, fraksi mol urea dalam larutan itu 0,2. Nah ini berarti X terlarutnya 0,2. Yang ditanya kadar urea. Nah ini X terlarutnya itu 2 ya. Nah dimana X terlarut ditambah X pelarut itu kan sama dengan 1 ya teman-teman. Berarti X pelarut itu 1 dikurang X terlarut, 1 kurang 0,2 jadinya 0,8. Dimana ini tuh X terlarut itu kan menunjukkan mol terlarut, ini menunjukkan mol pelarut. Kita bandingin ya, berarti mol terlarut ya atau urea ya kan dibagi mol pelarut ya, itu sama aja kayak kita sedang membandingkan fraksinya 0,2 per 0,8. Kita sederhanakan jadi sama-sama bagi 0,2, 1/4 ya. Nah selanjutnya teman-teman, urea itu tadi di soal udah sering dibahas ya, MR urea itu 60 ya, MR pelarut ya, MR air, biasanya air itu 18. Nah ini kan ditanya kadar ya, persen kadar. Nah biasanya massa. Nah perlu massa itu nih kan mol itu massa per MR. Nah berarti kalau nyari massa itu kali mol ya kali MR. Nah ini ada molnya nih. Nah berarti kita bandingin massanya ya sekarang, berarti karena kita butuh massa untuk nyari kadar. Massa urea per massa air atau massa pelarut itu perbandingannya sama dengan massa itu mol kali MR, berarti mol urea ya kali MR urea. Terus ini mol pelarut ya kali MR air ya kan. Nah mol urea per mol pelarut itu 1/4. Nah terus MR nya ini yang urea itu 60 per 18, jadinya 60 bagi 4
15 ya teman-teman. 15 per 18 sederhanakan, sama-sama bagi 3 ya, berarti 5 per 6. Jadi massa ureanya itu setara 5, massa pelarutnya 6. Nah kita bisa cari kadar. Nah kadar itu kan yang terlarut per larutan ya. Kadar itu terlarut per larutan kali 100%. Terlarutnya urea yaitu 5. Larutan itu gabungan yang terlarut dengan pelarut. Yang terlarutnya itu urea 5, pelarutnya itu 6 kali 100%. Jadinya 5 per 11 kali 100%. Nah hasilnya itu 5 kali 100, 500 per 11 itu 45, persen. Selanjutnya ini fraksi mol ion-ion ya. Jadi terlarut tapi ion ya. Nah di sini ada massa NaCl. Yang terlarutnya NaCl ya. Massa terlarut tulis aja deh 5,85 mR NaCl itu ini sini nggak ada 58,5 ya mR NaCl. Ini NaCl. Nah terus ini air. Nah yang pelarutnya air, massa pelarutnya itu 90 ya. Terus mR air itu 18 ya teman-teman. Nah tapi di sini merupakan elektrolit ya, ion, jadinya kita harus cari I-nya dulu. Dimana faktor I, nah ini NaCl itu diuraikan jadi Na plus sama Cl min. Nah kalau terionisasi sempurna itu I-nya sama dengan jumlah muatan dia, 1 dengan 1 ya, 1 tambah 1 jadinya 2. Jadi jangan masukin positif negatifnya ya, kita masukin angkanya aja, ini 1 ini 1 jadi 2. Nah X terlarut, fraksi terlarut yang kalau ion itu dia dikali I ya, I-nya itu dimasukkan ke dalam mol terlarutnya. Jadi mol terlarut dikali I, terus ini mol terlarut dikali I tambah mol pelarut ya. Mol terlarutnya ini ya, massa bagi mR 5,85 per 58,5 kali I-nya itu 2 per ini 5,85 per 58,5 kali kali 2 tambah ini 90 per 18. XT nya berarti ini dibagi ini tuh 0,1 ya, 0,1 terus kali 2, ini juga sama 0,1 kali 2 tambah 5 kan, 0,2 per 0,2 tambah 5 jadinya 0,2 per 0, ini ditambah jadi 5,2, hasilnya 0,038. begini ya teman-teman. Nah untuk ini juga sama ya, kalau ada kadar dan lain-lain kita cari molalnya terlebih dahulu. Molar itu tadi Ru kali 10 kali kadar ya per mR. Nah ini Ru-nya, massa jenisnya itu 1,4, 10, kadarnya 49, mR-nya asam sulfat tadi 98 ya teman-teman. Nah berarti kita bisa cari M-nya, ini dicoret jadinya 2 ya, ini 1,4 ke 10 jadinya 14 per 2 itu 7, molarnya 7. Selanjutnya bisa kita cari molnya ya, mol terlarut ya karena ini asam sulfat. Molnya berarti molar dikali volume dalam keadaan liter ya, ini berarti jadinya dibagi 1000 biar liter jadi 0,2 ya, berarti 7 kali 0,2 jadinya 1,4. Nah ini kita bisa nyari fraksinya, fraksi asam sulfat, fraksi terlarut berarti ya, mol terlarut ya,
mol terlarut tambah mol pelarut. Ini udah ada tuh 1,4 tambah mol pelarutnya itu dilarutkan dalam air tuh. Nah, kita cari sini deh, mol pelarut itu berarti nah ini massa jenis air itu 1. Ingat ya di pembahasan sebelumnya. Kalau ini 360 ml karena massa jenisnya 1, kita ubah ke gram, angkanya akan sama, jadi 360 gram. Berarti ini 360 gram air dibagi mr air itu 18, jadinya 20 ya. Berarti ini 20. 1,4 per 21,4 ya. Jadinya 0,065. Nah, begini ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.